Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Mentorman ID. Saya Febri, seorang leader di sebuah NGO yang bergerak di bidang kesehatan dan lingkungan. Saya sudah berkecimpung di dunia NGO lebih dari 12 tahun. Saya pernah bergabung dengan Yayasan Balita Sehat atau Foundation for Mother and Child Health Indonesia, juga bergabung dengan IFRC, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, serta yang saat ini saya masih aktif itu di Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI. Saya juga seorang National Geographic Explorer yang di dunia ini ada sekitar 7.000 National Geographic Explorer, dan di Indonesia ada sekitar 50 orang yang didukung oleh National Geographic dalam pekerjaannya sebagai National Geographic Explorer. Saya juga seorang penulis buku, ada 2 buku yang sudah saya terbitkan, yaitu buku Haram Keliling Dunia dan Miracles of Haram. 2 tahun terakhir juga saya membangun sebuah bisnis penyediaan jasa internet ke rumah-rumah. Walaupun punya pekerjaan yang cukup settle dan juga kesibukan yang lumayan tinggi, tapi saya memutuskan untuk memulai channel YouTube ini. Apa sih yang membuat saya mau melalui The Valley of Death atau Lembah Kematian? Ini bahasanya seorang YouTuber namanya Vanessa Lau. Dia bilang bahwa kalau mau menjadi YouTuber yang sukses itu harus berhasil melewati lembah kematian. Saking sulitnya untuk menjadi YouTuber yang sukses. Nah, apa sih motivasi saya? Pengen kaya kah dari YouTube? Pengen terkenal atau iseng aja? Nah, jadi kisah ini berawal dari sebuah surat yang ditulis oleh salah satu staf saya yang waktu itu dia mau mengakhiri kontrak kerjanya untuk memulai petualangannya di tempat lain ya. Saya bacakan suratnya ya. Assalamualaikum, halo Mbak Febri, terima kasih untuk hampir 5 tahun kebersamaannya, kerja bareng, main bareng, dan lain-lain. Alhamdulillah, saya bersyukur di pekerjaan pertama saya adalah ASRI, dan pemimpinnya Mbak Febri yang selalu sedia menolong, memberi masukan, pengertian, terbuka dengan masukan atau pendapat, dan gak galak. Jack Ma, si Alibaba bilang, when you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. Alhamdulillah, kedua hal tersebut saya dapatkan di ASRI, dan Mbak Febri sebagai Mbak Bos ASRI, saya banyak belajar dari Mbak Febri khususnya leadership. Thoughtful sekali suratnya. Surat ini ditulis oleh Mbak Oka alias Bi Balkis, dulu miminnya sosmed ASRI nih. By the way, Mbak Oka ini juga sponsor dari video YouTube pertama saya ini. Thank you Mbak Oka karena saya pinjam kameranya. Nah, di dalam surat tadi ada satu kalimat inspiratif yang udah digarisbawahi. When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss and join a good company to learn how to do things properly. When you are 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. Jadi Jack Ma menyarankan kalau antara 20 sampai 30 tahun ini cari bos yang bagus, cari tempat kerja yang bagus, belajar gimana caranya melakukan hal-hal dengan benar. Kemudian kalau umurmu 30 sampai 40 tahun, kalau kamu mau explore, melakukan sesuatu yang kamu suka atau tertarik, just do it. Lakukan aja katanya. Karena kalau misal gagal, it's okay. Karena sudah ada bekal dari usia sebelumnya di mana kamu belajar di perusahaan yang tadi itu yang bagus. Jadi mungkin juga sudah ada modal, sudah ada tabungan, sehingga kalaupun gagal, umurmu juga belum terlalu tua untuk mengejar, untuk bangkit kembali. Nah, ini keren banget. Karena quote-nya bagus, maka saya searching di Google. Ternyata ada kalimat terusannya. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. Jadi Jack Ma bilang, kalau di usia 40 sampai 50 tahun, kita sebaiknya melakukan sesuatu yang kita bagus di situ. Jadi kita jagonya apa, maka kita fokus di situ. Dan kalau sudah 50 sampai 60 tahun, pakai waktumu untuk mentraining, melatih, dan mengembangkan anak-anak muda.
Ini yang menginspirasi saya. Karena kebetulan nggak lama lagi saya akan berusia 40 tahun. Di dunia pekerjaan saya sudah melakukan apa yang Jack Ma sampaikan tadi, untuk fokus di sesuatu yang memang saya merasa saya bagus di situ. Saya berdiskusi dengan yayasan untuk bisa merubah peran saya sehingga saya bisa lebih maksimal di sesuatu yang saya merasa memang disitulah kekuatan saya, dan yayasan setuju, dan akhirnya saya punya peran baru yang saya sangat excited, dan mudah-mudahan pekerjaan akan jauh lebih baik. Nah, tapi untuk mengembangkan, melatih anak-anak muda, tadi Jack Ma menyarankan itu di usia 50 tahun. Tapi saya nggak mau menunggu hingga 50 tahun. Saya mau mulai 10 tahun lebih awal, karena ya memang ini suatu journey yang akan cukup lama gitu. Nah, Kak, gimana nih kalau sudah di atas 60 tahun? Jack Ma bilang, When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. jadi katanya kalau udah 60 tahun ke atas, mending tinggal di rumah, main aja sama cucu katanya. Balik ke saran Jack Ma tadi untuk training anak muda. Di situ saya tergerak. Karena memang dari diri saya merasa selalu ada dorongan untuk bisa berbagi, entah itu melalui tulisan, diskusi, sharing, kepada siapa saja, tapi khususnya anak muda. Itulah juga kenapa pada waktu S2 saya memilih jurusan Development Studies dengan fokus Children and Youth Studies. Jadi memang dari saya S2 pun saya sudah mendalami tentang anak muda. Dan alhamdulillah hingga sekarang banyak dari mereka yang berdiskusi dengan saya, yang membaca tulisan saya, ini memberikan feedback yang positif. Dan syukur banyak juga dari mereka yang merasakan manfaatnya. Bahkan buku Haram Keliling Dunia yang saya tulis sudah 10 tahun yang lalu, hingga sekarang masih ada saja pembaca yang menyampaikan apresiasinya kepada saya. Ini saya bacakan dua kutipan dari pembaca Haram Keliling Dunia yang mengirimkan ke saya. Yang pertama ini dari Ayu. Jadi dulu saya pernah mengirimkan kartu pos sewaktu saya traveling ke Kastil Neuschwanstein di Jerman. Jadi dia mengirimkan kepada saya pesan, "Hai Kak Febri, I don't know if you still remember me, tapi aku masih simpan postcard dari kakak. Thanks ya Kak, udah menginspirasi dari bukunya zaman itu, sampai akhirnya aku beneran pindah ke Europe dan kerja di sini. Semoga kakak sehat-sehat selalu." Itu dari Ayu menyampaikan apresiasinya. Kemudian ada lagi dari Salsabila yang dia sampaikan bahwa baca buku Haram Keliling Dunia ini rasanya seperti diberi semangat baru lagi untuk bangkit, mengejar cita-cita besarku, buat insya Allah suatu saat nanti bisa keliling dunia. Juga bikin aku introspeksi untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas ibadahku. Terima kasih ya Kak, udah menuangkan cerita kakak ke dalam bentuk tulisan. Aku jadi bisa baca dan ikut ngerasain petualangan-petualangan seru Kak Feb di sana. Membaca komen-komen ini sangat-sangat satisfying ya, happy banget gitu. Membaca dan mengetahui bahwa banyak orang di luar sana mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan. Entah itu melalui tulisan, entah itu melalui kesempatan-kesempatan lainnya di mana saya diberikan kesempatan untuk berbagi. Buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah membaca, belum tahu tentang buku Haram Keliling Dunia, jadi ini adalah buku pertama yang saya tulis tahun 2013. Setelah saya pulang kuliah, kebetulan saya kuliahnya di Belanda, kuliah S2. Jadi di sana saya punya banyak kesempatan untuk mengunjungi banyak negara selama saya kuliah di Belanda, dan itu saya tuangkan ke dalam buku ini. Haram Keliling Dunia maksudnya di sini bukanlah sebuah buku radikal yang melarang orang traveling ya, justru sebaliknya. Haram Keliling Dunia di sini karena perjalanan saya ke luar negeri untuk studi, kemudian untuk bisa mengunjungi banyak negara, itu berawal dari doa yang saya sampaikan di Masjidil Haram. Makanya saya menulisnya dimulai dari Haram, yaitu Masjidil Haram, dan kemudian keliling dunia. Nah, alhamdulillah nggak lama setelah diterbitkan, buku ini mendapatkan sambutan yang positif, sehingga saya dapat stamp bestseller di buku ini. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, dan tentu saja sudah nggak ada lagi di toko buku karena udah lama sekali, udah 10 tahun. Kemudian saya menuliskan buku kedua
yaitu Miracles of Haram. Ini bekerja sama dengan penulis-penulis lain seperti Bang Boim Lebon dan juga teman-teman lain yang waktu itu kita menceritakan keajaiban-keajaiban yang kita rasakan di Tanah Suci. Baru 2 buku ini yang saya tulis, belum ada buku ketiga karena udah keburu sibuk kerja. Oke, balik lagi ke cerita mentorship tadi. Kadang teori aja nggak cukup, kita butuh role model untuk kemudian kita ambil aksi gitu ya, take action atas apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi kali ini saya mau cerita sedikit salah satu inspirasi lainnya dari saya kenapa saya memulai channel YouTube ini. Jadi 4 bulan yang lalu saya diundang oleh National Geographic untuk menghadiri event besar namanya National Geographic Festival 2023. Di mana waktu itu hanya ada 2 orang dari Indonesia yang diundang ke headquarternya National Geographic di Washington DC. Jadi saya merasa itu kesempatan yang sangat spesial untuk saya bisa diundang ke headquarter dari National Geographic di Washington DC. Pada kesempatan itu saya menginap di rumah Duta Besar Amerika untuk Indonesia, tapi bukan yang sekarang, yang periode yang lalu, di rumah keluarga Pak Joseph Donovan. Kebetulan Pak Donovan dan istrinya sudah pernah ke ASRI, jadi kami sudah cukup dekat. Pak Donovan ini dubes Amerika yang cukup populer pada waktu itu, dan beliau sebelumnya memang banyak ditempatkan di Asia karena banyak pengalaman di Asia. Setelah menjadi duta besar di Indonesia dan purna tugas dari Dinas Luar Negeri Amerika, beliau kembali ke Washington DC. Teman-teman tahu nggak apa yang dilakukan oleh Pak Donovan setelah beliau selesai dari menjabat sebagai dubes di Indonesia? Salah satunya, beliau menjadi mentor untuk mahasiswa Asian Studies. Karena beliau interest di Asia dan beliau ingin sharing pengalamannya di Asia dan mengembangkan ketertarikan anak-anak muda di Amerika tentang Asia, sehingga beliau memilih untuk menjadi mentor mahasiswa Asian Studies. Waktu itu saya iseng tuh tanya, Bapak dibayar nih untuk jadi mentor? Dia bilang enggak, malah saya yang bayar. Bahkan kadang-kadang saya juga traktir anak-anak mentornya. Jadi se-eager itu beliau untuk menjadi mentor. Dia bilang bahwa memang sangat perlu untuk kita berinvestasi pada anak-anak muda. Karena apa yang dipelajari oleh anak muda sekarang akan membentuk mereka di masa depan. Jadi persis seperti apa yang Jack Ma sarankan tadi. Train and develop young people, the next generation. Itulah motivasi awal saya untuk memulai channel YouTube ini, untuk bisa berbagi pengalaman saya, pemikiran-pemikiran saya yang mudah-mudahan bermanfaat nanti buat anak-anak muda. Kemudian kalau untuk berbagi, kenapa harus via YouTube? Apa nggak ketuaan? Apa nggak telat tahun 2023 baru mau mulai YouTube ya kan? Dan apakah akan viral? Apakah akan menghasilkan uang? Disinilah masuknya pengaruh seorang YouTuber terkenal namanya Ali Abdaal. Dia seorang dokter, sudah 6 tahun membangun channel YouTube-nya dan sekarang sudah punya hampir 5.000 subscriber. Luar biasa. Jadi Ali bilang gini, nggak perlu mikir mau viral atau enggaknya, mulai aja dulu, niatkan untuk berbagi. Targetnya nggak usah muluk-muluk. 1 orang saja menonton video dan mendapatkan manfaat, udah bagus gitu. Menurut saya ini powerful sekali, karena dia fokus kepada orang yang akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan. Ini sesuai dengan hadis yang saya pedomani, dan mungkin banyak dari teman-teman juga tahu hadis ini. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Besar harapan saya nanti channel YouTube ini akan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak hanya buat manusia, tapi juga buat alam ini. Dan buat saya sendiri sudah pasti ini bermanfaat. Saya bisa mendokumentasikan, mengingat pengalaman-pengalamannya, itu nanti tersimpan di YouTube. Dan buat saya tentunya ini juga bisa menjadi sarana untuk saya berlatih ngomong di depan kamera. Apakah kemudian ini akan menjadi sumber pasif income, mendapatkan manfaat finansial? Itu ya siapa tahu nanti kalau ada rezekinya. Tapi paling tidak, insya Allah dengan kita berbagi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, ini nanti bisa menjadi pasif income juga buat kita di hari akhir. Karena ada hadisnya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
dan doa anak saleh. Ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya adalah ilmu yang kita ajarkan, kemudian orang itu mengamalkannya. Dan kalau orang itu mengamalkan lalu mengajarkan lagi kepada orang lain dan diamalkan lagi oleh orang lain, nah ini jadinya pahala yang berlipat-lipat dan akan mengalir kepada orang yang mengajarkan. Jadi buat saya tidak masalah juga mulai YouTube di usia hampir 40 tahun karena saya sudah ada pengalaman yang bisa dibagikan. Pengalaman dari dunia kerja, khususnya di dunia NGO, karena memang saya fokus dari setelah kuliah memang hanya berfokus di dunia NGO. Saya belum pernah bekerja di dunia swasta. Saya juga punya pengalaman dulu kuliah di Belanda, di luar negeri, yang mungkin ini juga bisa saya ceritakan. Bagaimana cara mendapat beasiswa, bagaimana cara survive di luar negeri, kemudian bagaimana perjalanan saya menjadi penulis, menjadi National Geographic Explorer. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan nanti bisa bermanfaat khususnya buat anak-anak muda. Di channel Mentor Mind ID ini rencananya saya ingin membahas seputar pengembangan diri, keuangan, karir, keterampilan, kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, buat teman-teman yang suka dengan topik kayak gimana cara menaikkan income meskipun pendapatan baru UMR, gimana cara bisa public speaking meskipun kita seorang introvert, seorang pemalu misalnya, gimana cara membuat kurikulum VT yang outstanding, hingga membicarakan vulnerability, krisis di usia muda. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Selalu optimis, selalu bersyukur.